Waktu itu Yasmin pernah ikut program Kewirausahaan Merdeka. Oke, Kewirausahaan Merdeka. Oke. Lolos seleksi waktu itu kampus pelaksananya di UNJ. Oke. Saat itu Yasmin dipercaya jadi tim leader. Nah di sana berdiskusi lah kita mau bikin produk apa. Oke. Terus Yasmin mengusulkan bahwa gimana kalau kita bikin es potong bahan bakunya tempe. Es potong bahan bakunya tempe. Belum kenalan tuh mas saya. Kok bisa ya? Gimana ceritanya? Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Abdul Khair di Universitas Islam 45 Bekasi. Sore hari ini kita akan mencoba mengupas sosok mahasiswa yang saya kira harus kita korek pengalaman dan prestasinya. Saya ketemu dengan saudari Yasmin. Yasmin ini salah satu mahasiswa program studi agribisnis di semester 6. Selamat sore Yasmin, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, selamat sore Pak Abdul. Oke, Yasmin, saya berharap kita bisa berbagi pengalaman tentang apa dan bagaimana anak-anak muda ke depan. Tapi saya ingin coba Yasmin jelaskan dulu, kenapa Yasmin bisa ngambil program studi agribisnis yang oleh sebagian anak-anak muda sebenarnya katanya agribisnis itu identik dengan tanaman, pertanian, sementara ini di kota, misalnya gimana ceritanya? Mangga, silakan. Oke, baik. Sebelum Yasmin menjawab kenapa agribisnis, mungkin Yasmin akan menjawab dulu kenapa Unisma Bekasi. Oke. Nah, jadi waktu itu Yasmin sedang memilih di mana universitas untuk Yasmin belajar. Tapi karena Yasmin memiliki kondisi kesehatan, Yasmin sakit autoimun Sjogren syndrome. Autoimun Sjogren syndrome. Jadi orang tua mengizinkan Yasmin untuk belajar di kampus yang dekat. Dan Yasmin memilih di Unisma Bekasi. Lalu kenapa agribisnis? Mungkin walaupun di kota ini jarang ada lahan pertanian, tapi justru itu solusi dari kenapa ada agribisnis. Jadi di sana kita belajar tentang bagaimana melakukan pertanian perkotaan, urban farming. Jadi di agribisnis belajar tentang pertanian perkotaan. Nah ini pikiran-pikiran gila model begini yang sebenarnya pikiran nyeleneh, pikiran yang melawan arus, yang sebenarnya sesuatu yang unik. Saya kira kalau apa yang dijelaskan Yasmin jadi membuat kita makin ingin mengetahui lebih jauh. Tadi kamu nyebut-nyebut ada penyakit autoimun Sjogren syndrome. Itu apa? Boleh dijelaskan biar barangkali teman-teman kita di luar ingin tahu juga jenis penyakit apa itu? Jadi autoimun itu penyakit yang menyerang sistem kekebalan tubuh. Jadi dia imunnya aktif. Autoimun itu tidak kenal mana teman mana lawan. Pada dasarnya imun itu kan untuk menghadang virus yang masuk. Tapi kalau autoimun, orang yang memiliki kondisi autoimun, dia serang virus yang jahat, serang juga organ baik. Kayak gitu. Jadi, tapi secara fisik kamu tidak apa? Saya sih lihat cukup ceria, cukup happy begitu ya. Artinya karena memang sudah beradaptasi dan tidak apa artinya udahlah nggak mau saya terbebani gitu atau gimana? Memang kunci dari penyintas autoimun itu berdamai dengan autoimun. Jadi walaupun autoimun tidak bisa disembuhkan, tapi bisa distabilkan. Dengan berdamai dengan keadaan yang ada, itu keren. Kita begini, Yasmin, ini kan anak-anak muda kita di umumnya ya, di luar ini kan sekarang ini entah bagaimana kadang juga jadi keluhan orang-orang dewasa, orang tua gitu, hobi keluar malam. Di malam juga ngapain kumpul sama teman tapi tidak diskusi. Kumpul sama teman sama-sama megang handphone, main game, habis waktunya untuk itu. Menurut pandangan Yasmin gimana itu? Menurut pandangan Yasmin, tapi jujur Pak, kadang Yasmin pengen nongkrong bebas kayak gitu juga. Mungkin memang dunianya sih sebenarnya ya. Memang lagi di fase pengen asik aja. Namun perlu diingat kalau misalnya waktu kita tuh sangat berharga. Justru saat-saat muda ini adalah fondasi buat kita ke depannya. Jadi manfaatkan waktu dengan lebih baik. Walaupun kita tidak bisa menghindari, karena sekarang era digital ya.
Jadi gunakan digital itu dengan sebaik mungkin. Yasmin, betul kata Yasmin bahwa di usia-usia remaja itu, usia-usia muda itu memang usia-usia paling asik, bebas, nongkrong gitu ya. Tapi mungkin bedanya zaman saya dulu, kalau nongkrong kita kumpul diskusi, ngobrol, kira-kira artinya lebih banyak interaksi verbal ya. Yang repotnya sekarang mereka kumpul, janjian di satu tempat, tapi kemudian mereka asik sama-sama, asik dengan handphonenya. Itu yang barangkali jadi saya nggak tahu itu saya kira akan jadi problem sendiri ya berkait dengan kemampuan komunikasi misalkan. Oke, tadi ada kata kunci. Oke, kita nggak bisa menghindari kecenderungan anak-anak muda untuk hidup bebas, nongkrong segala macam, tapi diingatkan bahwa ada harapan besar dari masa depan teman-teman untuk tetap membangun kualitas diri, gitu ya. Betul. Nah, menurut Yasmin, ke depan ini tantangan yang paling banyak dicemaskan. Kalau mau dicemaskan situasi ke depan ini pada anak muda itu apa ya yang paling dicemaskan? Yang paling dicemaskan nanti Yasmin pribadi itu daya juang. Oh, daya juangnya rendah. Iya, itu salah satu PR buat era digital yang banyak sekali kemudahan saat ini. Jadi karena adanya platform digital dan juga artificial intelligence yang untuk kita sehari-hari seperti dalam mengerjakan tugas, mencari informasi, itu salah satu yang bikin mungkin generasi Z ini daya juangnya rendah karena semuanya serba mudah. Serba instan untuk didapatkan. Nanti doang bapak kalau misalnya mau ada tugas harus ngumpul-ngumpul. Benar. Yasmin, saya kalau dapat tugas dari dosen saja, itu paling tidak yang pertama kali ada dalam pikiran kita itu rebutan lebih dulu siapa dulu masuk ke perpustakaan dan ngumpulin buku-buku referensi. Karena yang lebih dulu pinjam berarti kita dapat bawa pulang tuh. Kayaknya sekarang nggak ada kali ya masih berpikiran gitu, karena semuanya bisa diklik. Iya. Oh. Tapi ada juga mungkin akses yang susah diambil, mungkin dokumen yang susah diambil. Itu contohnya kayak platform script yang mana jurnal atau dokumennya harus berbayar. Nah, itu jadi yang dicari kita daya juangnya untuk mencari mana nih yang buat akun yang murah untuk masuk ke situs itu. Oke, teman-teman, saya kira ini ada pesan yang menarik. Oke, kita nggak akan bisa menghindari dari dunia teknologi, smartphone yang ada di genggaman kita, tapi ingat bahwa masa depan kalian sangat ditentukan oleh kita semua. Yasmin, saya dapat informasi kamu pernah punya inovasi ya di dunia apa makanan begitu, masuknya kategori makanan apa itu? Food and beverage masuk ya. Food and beverage. Beverage itu apa itu? Ini produknya itu? Waktu itu Yasmin pernah ikut program Kewirausahaan Merdeka. Kewirausahaan Merdeka. Lolos seleksi waktu itu kampus pelaksananya di UNJ. Saat itu Yasmin dipercaya jadi tim leader. Nah, di sana berdiskusi lah kita mau bikin produk apa. Terus Yasmin mengusulkan bahwa gimana kalau kita bikin es potong bahan bakunya tempe. Es potong bahan bakunya tempe. Es potong tempe. Belum kenalan tuh mas saya. Kalau es potongnya, kayaknya waktu kecil saya suka juga jajan es potong. Tapi bahan bakunya tempe. Tempe digoreng, bikin orek kuali. Kok bisa ya? Gimana ceritanya? Jadi kenapa ya mau bikin produk ini? Sebenarnya awalnya banyak ya marak di masyarakat jajanan yang nggak sehat, kayak jajanan yang mengandung unsur 5. Apa itu? Pewarna, pemanis buatan, rasa, pelembut, pupuk yang seperti itu. Itu berbahaya? Iya, berbahaya karena dampaknya bisa ke kondisi kesehatan. Bahkan anak-anak sampai sekarang yang suka jajanan yang bebas, itu kan tingkat yang gagal ginjal. Gagal ginjal. Jajanan yang... Saya mendengar itu ada beberapa testimoni dokter justru menemukan pasien muda yang kena ginjal. Yang dulu ginjal itu kan biasanya penyakit orang tua tuh. Sekarang justru menimpa anak-anak muda. Itu dari pola makan yang tadi memenuhi unsur 5P. 5P karena dia sintetis, dia buatan tidak alami. Nah, makanya produk Yasmin, produk kami itu yang Yasmin usulkan. Gimana nih kita buat produk bahan bakunya semuanya alami. Dan itu juga jadi solusi buat orang-orang yang punya penyakit bawaan, penyakit
diabetes karena rendah gula, penyakit autoimun, terus orang-orang yang alergi terhadap laktosa. Ya, jadi bahan bakunya kan nggak ada perisa ya. Jadi rasa yang didapatkan itu dari buah-buahan alami. Artinya bukan semata-mata jajanan es gitu ya, tapi memang bisa diyakinkan bahwa es potong berbahan baku tempe akan malah memberikan ya boleh disebut terapi atau pengobatan begitu ya. Atau mencegah itu. Terus gimana? Rasanya gimana? Jadi rasa tempe atau Jadi tempe yang digunakan itu tempe kedelai dengan kedelai organik non-GMO. Jadi berbeda rasanya. Ini kedelai lokal. Mungkin kalau tempe yang di pasaran itu tempe yang pakai kedelai GMO. Yang mana GMO itu justru kedelai impor. Ya, memang betul, banyak kan kita didominasi nih tempe-tempe kita dari ekspor. Ya, memang tempe kita kedelainya tidak sebesar-besar kedelai GMO. Cuman lebih sehat dan ya bisa memberdayakan petani lokal. Mudah itu bahan bakunya kira-kira? Mungkin ada beberapa yang sulit didapatkan, tapi sebenarnya kalau misalnya jajan dengan bahan baku yang aman, alami, itu justru malah nggak berdampak. Kalau misalnya jajanan yang nggak sehat, malah kan nanti mahal di pengobatan kalau kena sakit. Mudah-mudahan gagasan kamu, inovasi kamu ini akan direspon oleh pihak lain sehingga bisa diuji terus dan sampai kemudian layak untuk kita pasarkan ya. Baik, saya kira Yasmin, lain kali kita akan ngobrol lebih banyak tentang dunia anak muda, dunia remaja. Kita ada tema-tema anak remaja termasuk tentang cinta di mata anak muda sekarang misalkan ya. Nanti kita akan ketemu lagi ya, Yasmin. Teman-teman sekalian, saya kira podcast ini memang kita coba tayangkan berkaitan dengan mencoba mengulas kehidupan terutama anak-anak muda. Karena itu kita akan undang nanti narasumber dari beberapa profil anak-anak muda yang kita anggap memiliki prestasi dan bisa berbagi pengalaman dan bermanfaat buat kita semua. Sampai ketemu di channel Unisma Bekasi atas nama host yang saya kira mudah-mudahan ini juga memberikan peluang buat kita semua. Sampai ketemu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.